Halo semuanya, ini adalah video untuk kelas meteorologi 4B. Saya akan membahas hasil penggunaan skrip kalian dan apa yang bisa diimprove dari skrip yang kalian sudah gunakan. Nah, sebelum kalian menonton ke arah sini, silakan tonton dulu video Bu Fitri tentang pembahasan skrip akar persamaan yang sudah dibuat. Itu dulu, barulah ke sini karena di sini kita lebih banyak ke koreksi dari hasil pekerjaan kalian. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, bayangkan kamu disuruh menginstal sebuah buoy di Laut India. Buoy ini memiliki gravitasi spesifik 0,6 dan memiliki radius 5,5 cm. Temukan kedalaman X di mana buoy masuk ke dalam air dan jika persamaan yang diberikan adalah X pangkat 3 dikurangi 0,165 X pangkat 2 ditambah 3,993 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Di sini yang perlu kalian lakukan adalah mencari akar persamaan dari persamaan ini. Hanya saja batasnya perlu kalian cek di bagian radius. Radius di sini adalah 5,5 cm. Berarti dia berada pada diameter 11 cm atau 0,11. Sehingga batas dari persamaan ini adalah 0 sampai 0,11. Oke, gunakan metode biseksi, metode Newton-Raphson, dan metode secant untuk menemukan akar dari persamaan untuk mendapat kedalaman X di mana buoy dia tenggelam atau seberapa bagian sih buoy ini tenggelam dalam air gitu. Nah, lakukan 3 iterasi dari metode. Ini tolong dicatat. Suruhannya adalah lakukan 3 iterasi untuk metode tersebut. Oke, dia tidak minta 100 iterasi, dia tidak minta 666 iterasi, dia tidak minta 999 iterasi. Di sini permintaannya adalah 3 iterasi untuk soal yang pertama. Kemudian hitung akar dari persamaan buoy tersebut dan bandingkan berapa iterasi yang dibutuhkan agar 3 metode tersebut sampai pada kriteria EA kurang dari sama dengan 0,1%. Dengan kata lain, kalian mencari EA yang 0,1%. Nah, kemudian di dalam laporan, kalian bandingkan berapa lama dia mencapai EA 0,1%. Yang lebih cepat mana? Biseksi, Newton-Raphson, dan secant. Saya tidak peduli seberapa modern atau seberapa bagus skrip kalian. Kalau tidak menjawab pertanyaan ini, dia nilainya dikurangi. Jadi skrip kalian harus bisa menjawab berapa iterasi yang dibutuhkan, berapa yang X yang dihasilkan pada iterasi ketiga. Yang kedua, bandingkan metode mana yang menghasilkan iterasi yang paling sedikit atau lebih banyak. Jadi kalian bandingkan 3 metode ini, sehingga kalian harus mencari berapa iterasi yang dibutuhkan agar biseksi mencapai error relatif kurang dari sama dengan 0,1%, Newton-Raphson mendapat error kurang dari 0,1% dan juga secant. Kemudian kalian bandingkan berapa lama yang dibutuhkan oleh biseksi, berapa lama yang dibutuhkan oleh Newton-Raphson, dan berapa lama yang dibutuhkan oleh secant. Ingat, tujuan kalian membuat program ini adalah menjawab pertanyaan ini. Jangan lupa. Oke, saya akan masuk ke skrip dulu. Jadi di sini ada skrip dari kelompok 1, ini namanya udah saya hapus semua ya. Jadi biar nggak ada yang bisa lihat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Jadi Mat 4B ini ada 7 kelompok. Oke, jadi kelompok pertama saya melihat ada kesamaan skrip dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok kelima. Nah ini. Oke. Jadi agak mirip dia skripnya, tapi tetap aja kita nanti bahas satu-satu ya. Jadi karena kelompok ini 1, 2, 5 ini mirip skripnya, jadi ini dulu yang saya bahas.
kelompok pertama, dia definisikan dulu fx-nya berapa, kemudian x lower-nya berapa, x upper-nya berapa, ya benar, x lower-nya 0, x upper-nya 0,11, batas looping-nya 100, oke, kita cek dulu. Kemudian for i in range 1 to iterasi plus 1, berarti iterasi 101 berarti dia dari 1 sampai 100. Kemudian print iterasi ke, kita run dulu ya. Mana nih? Masukkan nilai A. Oke, ntar kita cek dulu. Oke, ini hasilnya mungkin saya bisa agak ini dikit. Jadi kelompok 1 ini iterasi ke 1, nilai xm sama dengan 0,055. Jadi xm-nya ini x lower plus x upper per 2, kan gitu kan. Jika iterasinya lebih dari 1, maka xm old itu sama dengan xm. Oke. If fx lower kurang dari ini, maka xm-nya dihitung dulu, kemudian print nilai xm-nya, berarti yang ini tidak di print ya, nilai xm-nya berarti ya. Kemudian jika fxm kali fx upper itu kurang dari sama dengan 0, maka x lower-nya diganti xm, x upper-nya diganti, atau jika tidak, x upper-nya yang diganti dengan xm. Oke. Else print persyaratan tidak dipenuhi. Jadi jika i-nya berarti yang di sini jika fx lower dan fx upper itu tidak kurang dari 0, tapi saya nggak ngerti ini kenapa dibikin baru belakangan ya, harusnya sih di depan. Fx lower kali fx upper, maka dapatnya segini x lower. Oke, else print ini persyaratan tidak penuhi, break, stop looping. Oke, jika fx ini kalau misalnya ini saya agak ini ya, jika ini xm old dan xm ini fungsinya apa sih? Dan ini jika i lebih dari 1, kalau satunya mana satunya? Iterasi ke 1 nilai xm aja, tapi tidak ada nilai approximate error. Oke, nilai iterasi 2 sekian, nilai approximate error. Oke, kita lihat aja ya penjelasannya. Batas looping menampilkan iterasi keberapa, kemudian variabelnya. Jadi kalau jika i lebih dari 1, kalau i lebih dari 1, kalau i sama dengan 1, if else i sama dengan 1 persyaratan kalau i lebih dari 1, nggak ada else-nya di sini. Terus ini hitungnya dari mana sih xm 0,005 ini? Ini kan tinggal dihitung ini sama ini kan? Dihitungnya di sini. Ini if-nya tolong dirapikan ya. Mana if yang berkondisinya itu satu set, mana yang tidak. Karena jika ini fxi dan ini tolong catat, saya tidak peduli kamu dapat script dari internet atau dari mana, saya nggak peduli. Entah di internet dia bilang dia benar atau enggak, saya nggak peduli. Yang jelas saya menginginkan script yang rapi dan runtut gitu. Kemudian ini if i lebih dari 1, berarti kalau if i-nya tidak lebih dari 1, ini tetap jalan kan. I lebih atau tidak lebih dari 1, ini tetap jalan. Tapi fungsi xm old ini apa gitu. Ini diperlukan untuk perhitungan relative approximate error. Oke deh. xm min xm old. Ini kalian bisa ini ya, optimisasi sih sebenarnya ini. Ini nggak harus kalian bikin if yang sebanyak ini gitu. Untuk if dan for, if for while itu kalau memungkinkan dibuat sesedikit mungkin, buat sesedikit mungkin. Karena ini menghabiskan memori yang banyak. Jadi 3 ini, terutama for dan while, terutama yang loop, kalau bisa dia sedikit, jangan sampai diulang terlalu banyak. Karena nanti kalau misalnya program kalian sederhana, oke, itu fine. Tapi kalau begitu kalian mengolah data NC 100 tahun gitu misalnya, ketika if kalian kebanyakan dan for kalian kebanyakan, kemungkinan komputer kalian tidak punya memori untuk menjalankan script tersebut.
Jadi mulai sekarang tetap belajar optimisasi untuk pemrograman. If kalau bisa tidak terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak. Oke. Kemudian saya tidak melihat jawaban iterasi ketiga. Nah, saya mengerti. Di sini ada iterasi ketiga. Oke, kalian sudah mendapatkan sesuatu, ada approximate errornya. Satu catatan lagi. Untungnya soal nomor 1 saya memang tidak ada tulisan bahwa tidak harus menghitung absolute error dan lain sebagainya, tapi kalau bisa kalian biasakan untuk menghitung semuanya. Jadi yang pertama yang kalian hitung adalah absolute error, itu harus dihitung. Relative absolute error itu dihitung. Kemudian approximate error itu juga dihitung, relative approximate error juga dihitung. Jadi ada beberapa yang kurang di sini, yaitu errornya baru 1. Hanya kalian tulis 1. Kalian tidak meng-highlight untuk iterasi ketiga. Yang jelas oke lah, saya maafkan lah, di sini iterasi ketiga ada, tapi nanti tolong di-highlight iterasi ketiga berapa, itu yang penting karena itu yang menjadi pertanyaan dari soal. Kemudian yang berikutnya adalah iterasi di mana dia mencapai error kurang dari 1. Oke, bagus, di sini dapat 11. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang B. Tapi yang A ini tidak di-highlight, hanya saja saya tetap maafkan, jadi saya tetap anggap pertanyaan terjawab. Pertanyaan terjawab, hanya saja ininya errornya hanya 1 gitu, dan kelompok kalian agak mirip dengan kelompok yang lain. Tapi seberapa mirip itu ya jelas lah, namanya nggak mungkin mirip kan. Hanya saja seberapa mirip ini akan jadi pertimbangan untuk saya juga. Oke. Kemudian kita lihat kelompok 2. Kelompok 2 kita cek ya, brain bisection method. Brain metode biseksi. Ya, kalian ini sih agak apa tuh namanya, kreatif juga sih, cuma beda ininya doang. Kemudian iterasi, masuk ke iterasi, sama dengan ini saya ada koreksi di sini, iterasi ditaruh di sini. Saya kurang suka karena format pemrograman yang baik adalah untuk Python ya, ini untuk Python declare. Jadi secara umum declare itu selalu yang pertama, assignment itu belakangan. Ini yang disebut dengan assignment. Iterasi sama dengan 666, tapi Python nggak punya declare. Jadi kebanyakan dia import modul. Yang pertama akan masuk jika ada modul yang perlu kalian import, itu masukkan import modul terlebih dahulu. Setelah kalian masukkan import modul, kalian definisikan fungsi dulu. Jadi urutan yang bagus itu definisikan fungsi dulu. Barulah assignment. Jadi assign nilai-nilai dari variabel itu belakangan, bawahnya. Kemudian barulah eksekusi di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau ini saya lihat iterasinya di sini, kemudian fungsinya di sini, saya agak sepet gitu ngelihatnya karena ini bukan urutan pemrograman yang baik. Oke. Jadi catatan untuk kelompok 2 bukan urutan pemrogramannya masih belum rapi. Tapi ini kesalahan mayor enggak juga, ini minor aja sih. Tapi tetap aja ini merusak mata saya gitu aja. Kemudian yang berikutnya kalau kita run, coba kita lihat ya. Kalau kita run, hasilnya kalian lihat sendiri. Gayanya mirip ya, relative approximate error mirip. Berarti saya dapat lagi nih untuk yang kelompok 1 nilai XM sekian, tapi di sini nilai XM-nya nggak disebutkan, jadi saya tidak tahu nilai XM yang ke iterasi ketiga itu berapa. Oke. Saat iterasi ketiga nilainya segini. Oke, adalah berarti kalian sudah variasi lah, meskipun kalian mungkin mengambil dari internet skrip yang sama, tapi setidaknya ini udah divariasi. Oke, saya maafkan, berarti meskipun kelihatannya agak mirip, dia skrip yang berbeda. Jadi 2 tidak terlalu sama dengan 1. Oke, kemudian ini ketiga, oke, iterasi ketiga masih ada, tapi kembali lagi ya, sama seperti kelompok 1 lagi, tolong di highlight. Dan selesai.
Oke, kamu tidak menjawab pertanyaan kedua. Oke, di sini ada saat iterasi ke-11, tapi meskipun di sini iterasinya ada 666, tapi dia iterasi ke-11 berhenti. Tolong dinyatakan juga bahwa dia selesai pada iterasi ke-11. Ini kasusnya agak berbeda dari iterasi ketiga, karena yang ketiga itu dia gimana ya? Jadi yang ketiga itu memang saya cuma nanya XN-nya, tapi saya kan menanyakan di sini iterasi keberapa sih, itu tidak terjawab. Jadinya meskipun kamu berhenti di sini, kamu berhenti kenapa, alasannya apa, itu kan saya tidak tahu. Jadi pertanyaan yang kedua tidak terjawab. Kedua tidak terjawab. Terjawab. Kemudian yang ini untuk absolute relative approximate error. Kamu cuma jawab relative approximate error, tapi kalau bisa silahkan jawab semua errornya, sama seperti kelompok 1 tadi. Selesai. Kamu menyelesaikan programnya tapi tidak menjawab pertanyaan saya yang kedua, itu aja. Kemudian kita lihat ke kelompok 5. Kelompok 5 ini mirip. Kita pakai absolute relative approximate error juga. Kemudian bisection method. Kita run dulu. Hasilnya seperti apa? Oke, mereka memvariasi dari nilai absolute ini pada saat iterasi ketiga. Error sama dengan sekian saat iterasi ketiga. Biasakan ininya dulu ya, hasil iterasinya dulu baru errornya. Karena kita mau hasilnya dulu, gitu. Ini kalimat yang digunakan nggak mirip, bawahnya selesai mirip juga. Kemudian break-breaknya ini mirip. Nah, saya agak galau sekarang. Kelompok 2 dan kelompok 5, ini hanya nilai absolute relative approximate error bagian situnya saja yang berbeda. Oke, persyaratan memenuhi. Jadi saya agak catatan ini adalah dengan kelompok 2 dan kelompok 5. Karena hasilnya kalian juga tidak menjawab. Oh ya, ada dia menjawab nih di sini. Di kelompok 2 tadi yang nggak menjawab ya. Kalian sangat mirip ini sih soalnya. Oke, berarti kelompok 5 menjawab pertanyaan. Ingat ya, jangan lupa, karena kalian buat program untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau kalian membuat program tapi udah panjang tapi ternyata tidak menjawab pertanyaannya, ya buat apa kalian bikin program kan gitu kan. Oke, untuk kelompok 3 sekarang. Kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 6, kelompok 7. Saya lihat secara sekilas tidak ada yang mirip. Oke, print ini. Oke, kita run aja ya dulu ya. Oke, terun dengan baik. Oke, print fx sama dengan ini. Oke, hasilnya rapi. EA. Kembali lagi sama seperti yang lain. Kenapa hanya EA? Yang lain tidak dihitung. Oke, iterasi 1, 11. Iterasi berhenti di 11 dengan nilai error sekian. Oke, jadi dia menjawab pertanyaan 2. Pertanyaan 3 sama. Yang 3 langkah ini tidak di-highlight, jadi sebaiknya itu di-highlight. Oke, biseksi, print, in range, sekian, if. Nah, ini lumayan sih, if-nya tidak terlalu banyak. FB kali FT kurang dari 0. Cara kalian mengetahui if kalian banyak atau enggak, itu adalah di sini. Ini saya agak curiga dengan kebenaran programnya. Di sini if FA kali FT kurang dari 0. Ini if FB, FB kali FT kurang dari 0. Gimana ya? Kalian kan bisa gunakan else gitu. Kenapa harus pakai if di sini? Gunakan aja else. Jadi di sini agak kurang optimal di bagian sininya. Return xn i ea, berarti dia pakai definisi. Oh ya betul, dia pakai definisi fab batas iterasi maksimal. Batas kurang dari batas break.
Ini kalau kalian memang nyari batasnya, kenapa kalian nggak pakai while aja? Itu lebih optimal daripada kalian pakai batas kurang dari break seperti ini. Atau mungkin target kalian untuk menyelesaikan soal pertama dan kedua dengan cara yang sama. Saya kasih tahu ya, kalau kalian misalnya semua total ini pakai while, kemudian kalian bikin list step ketiga, itu nanti kalian bisa select listnya untuk meng-highlight yang ketiga. Jadi ini koreksi dari saya di soalnya meminta 3 langkah, tapi kalian tidak ada satupun yang menjawab 3 langkah. Yang langkah ketiga nilainya berapa itu nggak ada. Kemudian iterasi berhenti di sekian. Saya nggak nanya iterasi berhentinya kapan. Yang jelas yang saya minta adalah iterasi yang menghasilkan error kurang dari 0,1 adalah itu sebenarnya bahasanya. Bukan iterasi berhenti di sini. Mungkin aja dia berhenti karena dia pengen berhenti, mungkin aja dia berhenti karena error, mungkin aja dia berhenti karena hal lain. Siapa tahu gitu kan. Yang saya butuhkan adalah iterasi yang nilai errornya kurang dari 0,1. Bukan iterasi yang berhenti. Itu beda. Oke, jadi tolong kalimatnya ini tolong diperhatikan. Kemudian, B section, ini karena dia returnnya ada 3, kemudian ya, lah, seenggaknya programnya jalan meskipun saya masih nggak terlalu serak dengan ini, tidak di highlight dan tidak terlalu serak dengan iterasi berhenti ini. So, kenapa dia berhenti, gitu kan? Tolong dijelaskan dengan baik, karena saya bukan orang yang baca pikiran, jadi kalau bahasa yang kalian gunakan tidak benar, saya juga menghasilkan kesimpulan yang tidak benar di otak saya. Oke, seenggaknya kalian udah menjawab pertanyaan. Kemudian di sini kelompok 4, def function return sekian, def function return. Mungkin kamu perlu ini ya, belajar bahwa function ini gini loh. Kalau kamu bikin def function, ini saya bikin ini aja deh, baru aja. Ini aja deh contoh nih. Kalau saya bikin di sini kan def biseksi, def fx return x ini gitu kan. Coba saya bikin f, enter. Ini saya copy aja deh biar nggak mengacaukan. Oke. Command C, ini saya enter, Command V. Nah, di sini kalau saya F2 print. Nah, kemudian saya bilang X sama dengan 1 gitu kan. Print F X. Oke. Kemudian A sama dengan 3, print FA. Contoh seperti itu. Kita coba run. Tak isi ya. Kalah percobaan aja deh. Oke, save. Nih, keluar kan hasilnya. Artinya apa? Ini tidak berguna sama sekali. Oke. Ya, ini tidak berguna sama sekali. Karena function, ini function, ini function, ini function. Kalian lihat aja ini. Redefinition of unused function from line 20 gitu. Berarti program ini tidak memakai karena kalian cukup bikin satu ini doang. Kita coba ya. Pagar, ini pagar, ini pagar. Kita run, tetap jalan kan? Karena kalian cukup mendefinisikan satu function. Ini mau dia XL, mau dia XU, mau dia XM. Nanti kalian tentukan di sini function XU gitu, function XM gitu misalnya. Ini kalian nggak perlu bikin ini lagi, oke? Karena function XL ini hanya berperilaku di sini, di return ini. Jadi, jika XL ini kalian ganti XU, returnnya juga ganti XU pangkat 3, XU pangkat ini, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, fungsinya tidak seperti kalian, harus diganti XL, harus diganti XU, itu beda.
Nih, contohnya saya udah ganti cuma function XL aja kan. Di sini bagaimana? Function XU, dia bilang XU. Ganti XU sebagai XL gitu. Jadi XL, jadi dia nanti di sini XU ke pangkat 3, 0,165 kali XU pangkat 2 dan seterusnya seperti itu. Tapi ini termasuk fungsi yang paling ini ya, paling apa tuh namanya? Paling singkat yang saya lihat. Saya suka kalau ngelihat fungsi kode-kodenya singkat, tidak terlalu panjang, lebar dan tidak jelas. Kemudian di sini hanya saja dia tidak menjawab pertanyaan pertama. Ini mayor ya kesalahannya kalau tidak menjawab pertanyaannya. 4. Pertanyaan pertama, yang ketiga nilainya berapa? Nggak ada. Oke, yang kelima, yang berikutnya itu nilainya ada. Berarti hanya satu pertanyaan yang terjawab. Kemudian errornya juga hanya error aproksimasi. Oke, ya ini kelompok 4, kelompok 5 tadi udah saya bahas. Kelompok 6, kita run dulu. Iterasi ke-1 nilainya sekian, iterasi kedua, ketiga nilainya sekian, oke. Approximate value-nya sekian dengan error sekian, iterasi sekian. So, gitu lagi kan pertanyaannya kan. Kalian menjawab tidak? Jadi, kalian pernah belajar di fisika bahwa membuat kata jadi pada iterasi ke-11 errornya kurang dari sama dengan 1. Kemudian pada iterasi ketiga nilainya sekian. Oke. Approximate value, error, iterasi. Terus apa? Ini seperti kalian naruh sebuah permen di depan saya. Ini permen. Terus kenapa? Apa yang terjadi dengan permen itu? Saya nggak paham. Gitu loh. Oke. Begitu. Kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya. Di sini ya program kalian jalan. Kemudian functionnya di sini, oke, return F. Boleh langsung return F di sini atau return functionnya bisa. Base section I sama dengan 1, CB4 sama dengan 0. Ini standar. CB4 0 ini standar. Biasanya begitu. Kalau misalnya di program dia biasanya pakai CB4-nya 0. Jadi iterasi ke pertama itu langsung dihitung sendiri. While true. Kemudian dia hitung terus breaknya mana nih? Kalau ada while true, ini adalah looping unlimited ya. Jadi while true ini harus punya break. Di remnya kapan? Nah, ternyata breaknya di sini. Syarat break itu adalah error persen if error kurang dari 0,001. Ntar dulu. Kok breaknya 0, oh kalian nggak pakai persentase. Ya, pantesan jatuhnya seperti ini. Oke, jadi harus ada break. Jadi kalian breaknya adalah di sini. Gitu. Jadi kalau nggak dia lanjut jalan ke sini. Jadi ini ya, while true harus punya break. Ini termasuk juga fungsi yang optimal. Oke, kemudian yang terakhir, kelompok 7. Saya udah capek nih. Ini udah berapa menit nih? 27 menit. Aduh, udah 1,93 giga. Yang ini saya run. Oke, dia terrun. Masukkan nilai A. Ini apa? Oke deh, saya masukkan nilai A 0. 0,11. Ting. Tolong dikasih keterangan ya nak. Di sini nilai apa, di sini apa, di sini apa. Ini saya nggak paham maksudmu apa. 0,11 ini berarti ini A, B, ini hasilnya kan? Hasilnya, tapi kamu tidak menjawab pada yang keberapa sih nilainya berhenti gitu. Nilai errornya kurang dari 0,001. Itu nggak ada. Jadi syarat itu tolong dimasukkan. Cuma saya melihat di kelompok ini sepertinya sudah berusaha membuat skrip sendiri. Oke. Nggak masalah. Hanya saja tetap ya pertanyaannya harus dijawab. Jadi kamu hanya menjawab pertanyaan yang ini doang. Iterasi ketiga dapatnya berapa gitu. Tapi saya pun tidak mendapat keterangan ini iterasi keberapa dan lain sebagainya. Oke. Saya nggak terlalu masalah kalian ngambil skrip dari internet, asalkan kalian ngerti isi skripnya apa gitu. Dan kalau kalian mendapat skrip dari internet, tolong dioptimisasi skripnya. Kalau urutannya nggak benar, tolong dibenarkan. Biasakan membuat program yang rapi dan teratur.
optimal, karena mungkin yang bikin skrip di internet sana dia bekerja hanya dengan data sedikit. Kalian suatu hari nanti akan bekerja dengan data yang banyak. Kemudian satu lagi, jangan lupa mungkin kalian akan membuat skrip yang tidak ada di internet. Mungkin aja kalau kalian bikin skripsi terus kalian menggunakan skrip seperti itu. Sampai saat ini banyak orang yang berpendapat bahwa hasil kelulusan dari STMKG itu tidak mampu melakukan program. Saya berharap ini tidak terjadi di angkatan kalian, karena kami di tim metode numerik sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan materi seoptimal mungkin. Tentu saja kami mencari keseimbangan antara seberapa mampu kalian mengejar materi kami dan seberapa banyak kami perlu memberikan materi, seberapa optimal kami memberikan materi. Jadi materi yang kami berikan sejauh ini hanya direm oleh kemampuan kalian untuk mengejar. Karena apa? Karena kalian kan punya mata kuliah lain juga, jadi kami juga harus perhatikan itu. Tapi kalau kalian misalnya dapat mengejar dengan cepat, kami bisa memberikan materi yang lebih daripada ini gitu. Mungkin kita bisa langsung praktek menggunakan data-data NC atau data-data HDF, kemudian kita bisa langsung menghasilkan sebuah proyek. Itu masih memungkinkan jika kalian mampu mengejar di sini. Tapi untuk kami minimal ya kami harus mengejar silabus, itu sih yang paling penting. Tapi saya harapkan setelah kalian lulus pelajaran di sini, kalian sudah mampu untuk membuat sendiri minimal skrip yang sederhana. Jadi nanti kalau ditanya, kalian diajar pemrograman nggak sih di STMKG? Jangan bilang nggak ya, itu memfitnah saya dan Bu Fitri artinya. Jadi saya harapkan kalian sudah sadar bahwa kalian mendapat pelajaran pemrograman, dan saya juga sudah memberikan arahan tadi bagaimana pemrograman yang baik itu tersusun. Ingat, impor dulu, kemudian fungsi, def ini adalah fungsi, kemudian barulah eksekusi di belakangnya. Jadi tolong diharapkan. Nah, di sini kalian juga sudah melihat bagaimana teman-teman kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kalian sudah mendapat variasi pengerjaan. Ini yang saya harapkan. Kalian bisa melihat, oh, Bu Okta mengerjakannya dengan cara seperti ini. Oh, teman lain mengerjakannya dengan cara seperti ini. Oh, ternyata ini bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Nah, di sini saja meskipun ya masih ada 3 kelompok yang mirip ya, kalian masing-masing memperoleh cara pengerjaan yang berbeda satu sama lain, sehingga saya harapkan ke depannya kalian bisa membuat sendiri skripnya. Meskipun kalian misalnya copy dari internet, kalian bisa lah cek ini, oh bagian ini tidak cocok dengan yang saya harapkan, oh bagian ini kurang rapi, sehingga lakukanlah seleksi dari skrip tersebut, kemudian kalian bisa optimalkan penggunaan skripnya dan kalian tahu tujuannya apa untuk menggunakan skripnya. Kalau saya lihat di sini kalian tidak tahu tujuannya. Tujuan kalian itu adalah menjawab iterasi ketiga ini, kemudian menjawab kapan dia berhenti dan lain sebagainya. Oke. Ini saya hanya bahas video ini untuk biseksi karena proses koreksi saya itu cukup lama, tidak cuma segini doang. Saya masih harus mengkoreksi Newton-Raphson, saya masih harus mengkoreksi yang lain ya kan. Jadi silahkan silahkan dibaca aja dulu, kemudian untuk koreksian yang lain saya lakukan pribadi. Cuma di sini kalian sudah bisa paham bagaimana cara saya mengkoreksi dan nilai apa yang saya berikan nilai mayor dan nilai apa yang saya berikan nilai minor. Jadi saya harapkan kalian sadar bagaimana membuat sebuah hasil yang diharapkan di sini. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan usulan, siapa tahu kalian, Bu, saya nggak mau dikoreksi dengan cara seperti ini. Saya maunya dikoreksi dengan cara seperti ini. Makin panjang skripnya, nilainya harusnya makin bagus gitu, misalnya gitu kan. Tapi saya tipe orang yang tidak suka panjang atau sesuatu yang panjang-panjang. Saya sukanya sesuatu yang simple dan bisa dipahami. Jika kalian bisa membuat skrip yang simple, bisa saya pahami dengan mudah, tidak perlu saya cari-cari ini ke arah mana dan segala macamnya. Skripnya optimal, rapi, dan menjawab, ini yang paling penting, menjawab pertanyaannya. Kalau kalian tidak menjawab pertanyaannya, itu tidak ada gunanya kalian buat skrip itu. Oke, terima kasih.